Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir menjumpai Anda. Pada kali ini bersama saya Fitri Handayani yang akan memberikan sejumlah informasi terkini dan teraktual seputar pembelajaran teknik reportase dan investigasi berita. Berikut berita utama. Pemirsa, di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengadakan perkuliahan tatap muka, tepatnya pada Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Perkuliahan kali ini tepatnya pada pertemuan yang kedua di kelas KPI 5B, tepatnya pada tanggal 4 September 2023, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak dosen Adi Kusuma. Pak Adi menjelaskan tentang beberapa jenis berita, jenis-jenis berita, nilai-nilai berita, syarat-syarat berita, mass media, news, dan fakta. Sebelum memulai pelajaran, Pak Adi bertanya pada mahasiswa KPI 5B tentang pelajaran minggu lalu yang sudah diajarkan. Apa itu reportase? Karena minggu kemarin kita belajar tentang reportase, maka dari itu Bapak dosen sedikit mereview tentang reportase. Apa itu reportase? Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Namun juga reportase bisa dikatakan sebagai pelaporan atau pemberitaan yang berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Media penyampaian reportase bisa berupa media cetak seperti koran, majalah, buletin, dan lain-lain, atau juga dengan media elektronik seperti TV, radio, dan internet. Lalu langsung masuk ke materi pertemuan kedua. Yang pertama tentang news. News bisa berarti melaporkan informasi atau melaporkan peristiwa, melaporkan kejadian sesuai fakta. Namun di sini menurut PPT dalam PPT-nya Pak Adi Kusuma, news merupakan suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Di sini ada di jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita ada soft news dan hard news. Hard news adalah pelaporan peristiwa yang bersifat penting dan aktual terbaru dan menggunakan prinsip 5W1H. Hard news ini bisa disebut dengan berita berat atau berita keras. Dibawakannya secara resmi dan sangat serius. Contohnya kecelakaan, kemacetan lalu lintas, dan di sini saya mengambil salah satu contoh video kebanjiran. Sedangkan soft news adalah berita yang bersifat lebih ringan, menghibur, atau menginspirasi dan dibawakan secara santai. Contohnya dalam acara infotainment. Syarat-syarat berita ada 5. Aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Selanjutnya ada nilai-nilai berita. Yang pertama, magnitude. Magnitude ini bisa dikatakan besarnya kejadian, entah itu luas atau besar. Yang kedua ada proximity. Proximity ini kedekatan berita. Yang ketiga ada aktual terbaru. Yang keempat ada impact. Impact ini dampak berita, negatif kah, positif kah. Yang selanjutnya ada unusualness. Unusualness ini berita yang aneh, di luar nalar, seperti on spot yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, berita yang tidak biasa ditemukan. Selanjutnya ada human interest. Human interest ini adalah ketertarikan hubungan dengan masyarakat, kepekaan terhadap manusia. Selanjutnya ada konflik. Konflik itu pertentangan antara pro dan kontra. Terus ada surprising. Surprising ini kejutan atau berita kaget. Contohnya berita yang tiba-tiba ada gempa yang bikin shock. Surprise-nya yang masuk akal dan sesuai fakta. Terus ada seks. Contohnya berita asusila, seks bebas, atau LGBT. Dan yang terakhir, nilai berita ini ada informasi. Selanjutnya membahas tentang fakta.
Apa sih fakta itu? Fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Jadi fakta itu sesuai dengan kebenaran. Nah, di sini ada isu. What is issue? Apa sih isu itu? Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Fitri Handayani pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Salam dan sampai jumpa.